Church. Welcome back to City Gate Online Sunday Service. Mari kita siapkan hati yang terbaik untuk memuji dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. hati kami Tuhan.
bisa melihat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, Bapa. Bantu kami untuk ubah hati kami, Tuhan. Jadi serupa dan segambar seperti-Mu, Tuhan. Kami persembahkan hidup kami seluruhnya hanya untuk-Mu, Tuhan. Pulihkan kami, Tuhan. Pulihkan hati kami, Bapa. Pulihkan hatiku seperti kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Sama katakan pulihkan. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Katakan, ubah hatiku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikan ku, kuduskan hatiku. Ubah hatiku seperti hati-Mu.
ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Kuduskan hati, bentuk hati kami indah seperti-Mu, Tuhan. Ajar kami mengasihi-Mu. Ubah hati kami, Tuhan, tulus seperti-Mu, indah seperti-Mu, Tuhan. Tak ada yang lain, hanya untuk-Mu, Tuhan. Mari angkat sembahmu, saudara. Bentuk hati kami, Tuhan. Ubah hati kami, Tuhan. Sempurna seperti-Mu, dari mata-Mu, Tuhan. Tak ada yang lain, hanya seperti-Mu. Ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan daging-Mu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu, sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Salam sejahtera saudara-saudara, Shalom. Apa kabar Citygate Church Sydney? Wow, senang sekali kita bisa ketemu sekalipun hanya online. Dan pada kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan happy anniversary ya, as a church. Luar biasa, saudara, ketambahan setahun lagi, dan saya telah melihat bagaimana saudara telah berjalan begitu rupa, melewati banyak hal, tapi saudara tetap triumphant bersama dengan Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbicara pada saudara-saudara sekalian. Jadi saya berharap bahwa lewat ini saudara dapat diberkati tentunya. Dan ya tentu dalam melewati musim pandemi ini, saudara-saudara sekalian telah melewati banyak hal yang tidak nyaman. Tetapi tentu kita tahu ada banyak hal yang baik yang Tuhan sedang kerjakan bagi kita sekalian. Secara pribadi saya dalam musim pandemi ini belajar
banyak hal yang Tuhan bawa dalam kehidupan saya. Nah, saat ini saya ingin membahas dengan saudara-saudara sekalian tentang sebuah kebenaran yang saya pikir penting buat kita ketahui untuk masuk pada apa yang Tuhan sedang siapkan buat kita sekalian. Saya memilih judul khotbah Church Next. Ya, saya memilih judul khotbah adalah Church Next. Bagaimana gereja selanjutnya atau gereja di masa yang akan datang. Mengapa saya perlu menyampaikan ini buat kita sekalian? Mengingat bahwa memang sekarang sedang terjadi perubahan yang sangat besar, percaya apa tidak, secara global, secara lokal, ya. Kita mengalami perubahan yang sangat signifikan, ya. Kalau kita berbicara bagi gereja secara pribadi, gereja itu betul-betul sedang mengalami perubahan yang sangat signifikan. Dia bukan cuma signifikan, tapi dia sangat mendasar. Gereja mengalami perubahan-perubahan yang sangat fundamental. Ya, misalnya ada banyak ritual yang tadinya sangat penting buat gereja, tiba-tiba itu nggak ada lagi. Misalnya hal-hal yang dianggap sangat penting, misalnya pelayanan terfokus pada seorang pendeta, sekarang nggak bisa lagi. Sebab kepala keluarga sekarang yang harus melayani keluarganya di rumah-rumah. Tiba-tiba ujung tombak penggembalaan yang tadinya ada pada gembala atau pada tim penggembalaan berubah sekarang. Semua kepala keluarga, semua orang percaya tiba-tiba harus menjalankan fungsinya sebagai gembala yang memelihara, gembala yang menaungi, gembala yang bersama-sama saling menguatkan untuk maju di dalam Tuhan dalam kondisi seperti sekarang ini. Nah, sebenarnya apa sih yang sedang terjadi? Kalau saudara perhatikan, nah tentu saudara sudah tahu. Apa yang saya sampaikan pada saudara bukan apa yang saudara tidak tahu, tapi saudara sudah tahu, saudara sudah menyadarinya. Saya cuma ingin membantu saudara untuk masuk pada hal yang lebih fokus lagi pada apa yang Tuhan sedang kerjakan. Nah, saya mau kita membaca bersama-sama di dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-43. Kita akan baca ayat 19 sampai ayatnya yang ke-21. Ya. Mungkin kalau saudara membacanya, saya menyarankan saudara baca seluruh pasal 43. Di pasal 43 ini kita menemukan adalah ini yang disebut remnant of Israel, sisa-sisa bangsa Israel dalam pembuangan sekarang menerima firman Tuhan. Dan Tuhan berkata buat mereka bahwa, hey, Tuhan akan mengerjakan sesuatu. Tuhan berkata di zaman dahulu Tuhan sudah buat perkara-perkara yang ajaib dengan bangsa Israel. Waktu mereka keluar dari Mesir, kemudian mereka melewati padang gurun. Kemudian waktu mereka pertama sekali mereka harus menyeberang Laut Kulsum, Tuhan buat tanda ajaib yang luar biasa. Saya bisa baca itu ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Kata kunci dari ayat 1 sampai ayat 17 adalah, kamu kenal Tuhan sebagai apa? Kalau baca, saya simpulkan saja, saudara tentu bisa membacanya. Tuhan memperkenalkan diri kepada mereka sebagai ini dia. Yang pertama, dia adalah sebagai penebus. Dia adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan yang Maha Kudus. Dia adalah penebus, dia juru selamat. Tapi dia juga adalah Raja. Dia adalah Tuhan yang membawa mereka melintasi laut, berjalan dengan mereka dalam gurun dengan tiang awan dan tiang api. Tuhan yang seperti itu. Ya. Mereka mengenal Tuhan. Nah sekarang sisa ini akan kembali ke kota mereka, kembali ke Israel. Dan Tuhan berkata, hey, kamu akan mengalami hal yang sama sekali baru. Dan dari situlah saya mau saudara menarik pelajaran untuk melihat apa yang terjadi dengan kita setelah pandemi ini. Saya mau kita membaca ayatnya yang ke-18 terlebih dahulu. Tapi kemudian kita akan baca sampai ayatnya yang ke-21. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Janganlah perhatikan hal-hal dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara.
binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta. Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Nah, percaya atau tidak bahwa kita sekarang ini ada di masa transisi yang sangat besar. Dan transisi untuk masuk pada perubahan yang sangat besar yang Tuhan sedang bawa. Perubahan ini adalah hal yang sangat penting. Coba mari kita lihat dulu. Belum pernah di dalam sejarah gereja digoncangkan sedahsyat yang terjadi baru-baru ini. Kurang lebih 2 tahun terakhir ini gereja mengalami goncangan yang sangat besar. Di mana belum pernah terjadi secara global. Gereja banyak yang ditutup, gereja yang banyak yang kehilangan orang-orangnya. Gereja kemudian mengalami suatu bentuk yang belum pernah dialami sebelumnya itu. Kalau orang mengatakan gereja dirumahkan itu ya. Sebagai gereja kemudian harus tinggal di rumah. Premises gereja yang sangat besar kemudian tidak berlaku lagi, tidak bisa dipakai. Biaya maintenance yang sangat tinggi membuat gereja punya beban yang sangat besar. Ada banyak sekali gereja kemudian mereka harus give up, mereka punya premises dan kemudian mereka dalam keadaan yang harus menyewa dan buang yang lain lagi, buat yang lain lagi. Tapi ini yang saya mau katakan kepada saudara, bahwa di dalam keadaan yang sedang berlaku ini, kita perlu mengerti bahwa kegoncangan yang sedang berlaku bagi gereja saat ini, itu tentu percaya atau tidak, itu adalah inisiasi dari Tuhan. COVID, saya tidak percaya itu datang dari Tuhan. Tapi situasi yang terjadi ini telah serve kehendak Allah untuk menggoncangkan banyak hal. Kalau saudara baca di dalam Ibrani pasalnya yang ke-12, ayatnya ke-25 sampai ayatnya yang ke-29, saudara akan menemukan bahwa terjadi kegoncangan di bumi dan di langit juga, dibilang seperti itu, di mana dia menggoncangkan segala sesuatu. Siapa yang menggoncangkan? Firman-Nya yang menggoncangkan. Nah, firman yang sama berkata buat kita tadi, jangan ingat yang dulu-dulu. Ya. Tapi firman yang menggoncangkan itu berkata begini, tujuannya supaya yang bakal bertahan nanti adalah hal-hal yang tidak tergoncangkan. Apakah hal-hal yang tidak tergoncangkan itu? Gak ada yang lain hal-hal yang tidak tergoncangkan itu. Kalau kita baca dari ayat-ayat yang kita baca tadi itu, jelas yang pertama adalah pengenalan akan Allah. Itu tidak akan tergoncang dalam kehidupan saudara. Makanya saudara harus bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Itu penting sekali buat saudara. Itu tidak akan tergoncangkan oleh apapun. Pengalaman saudara bersama dengan Tuhan yang membangun pengenalan saudara akan Tuhan lewat firman-Nya, lewat pengalaman pribadi saudara dengan Dia. Pengenalan ini akan membangun sesuatu yang fundamental dalam kehidupan saudara. Itu yang akan saudara bawa kemanapun saudara pergi dalam kehidupan ini, dalam situasi apapun yang saudara hadapi. Tapi coba mari kita lihat secara struktur dalam kehidupan gereja masa kini. Yang terjadi di sini bahwa gereja mengalami perubahan struktur yang sangat besar. Sekali lagi, di mana struktur di mana kepemimpinan hanya terorientasi pada satu orang biasanya, sekarang harus berubah menjadi kepemimpinan yang sifatnya komunal, kepemimpinan yang sifatnya teamwork. Kita harus paham bahwa Tuhan sedang mempersiapkan sebuah perubahan yang baru, bahwa sekarang ini akan bangkit teamwork yang luar biasa, teamwork yang akan melakukan tugas penggembalaan, teamwork yang akan melakukan tugas kerasulan, teamwork yang akan melakukan semua tugas-tugas. Sehingga yang terjadi adalah kita belajar dari awal bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang suka membangun super team. Ya, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus itu super team. Ya. Dan waktu mereka bekerja, timnya terus support satu sama lain, menguatkan, membangun satu sama lain. Saya tidak punya waktu untuk menjelaskan itu, tapi ini prinsipnya. Bahwa ke depan nanti udah tidak bisa ada kepemimpinan satu orang. Kita harus melibatkan beberapa orang. Harus kemudian terbuka kepemimpinan baik secara peers, baik secara generasi,
akan bangkit kepemimpinan antar generasi. Jadi kita harus mempersiapkan orang yang memimpin dengan kita, mungkin generasi yang lebih muda dari kita, ya kan? Saya secara pribadi sekarang ini tengah mempersiapkan bagaimana saya bisa memimpin bersama dengan orang-orang yang lebih muda. Ya, saya baru sadar anak-anak rohani saya umurnya semuanya udah mau 40 dan mau 50 umur mereka. Ya kan? Jadi kemudian saya harus cari anak-anak rohani yang lebih muda lagi, yang mungkin 20-an untuk mempersiapkan mereka, menciptakan sebuah platform dan membangun kultur bersama kerajaan Allah di mana kita dapat melayani bersama berdampingan sekalipun kita berbeda generasi. Kita harus mempersiapkan hal tersebut. Untuk kita yang tinggal di Australia, kita harus berdampingan, bukan sekedar membawa kultur Indonesia kita harus mempersiapkan diri kita untuk masuk pada kultur Australia yang modern, bukan Australia yang lama ya. Saya masuk ke Australia tahun 80-an, ya akhir tahun 80-an ya, 88 masuk ke Australia, terus kemudian belajar, kemudian balik ke Indonesia, datang lagi di sini awal tahun 2000-an datang ke sini. Kemudian saya pelajari bahwa ada kultur yang berubah juga pada generasi muda di Australia. Kita harus belajar untuk mempersiapkan mereka untuk bisa memimpin bersama. Dan big change, bukan cuma dalam sisi kepemimpinan, tapi dalam sisi orientasi bergereja. Tentu sudah tahu sekarang kan, orang kalau ikut gereja yang online itu, kita harus sadar bahwa di otak orang itu mereka punya pemahaman, itu namanya cek gereja sebelah atau cek toko sebelah. Dia nonton kita, dia nggak suka praise and worship kita, dia flip channel atau dia flip saja sebentar, ganti YouTube-nya, pindah ke tempat yang lain. Mungkin dia akan lebih suka nonton yang ini, lihat yang ini. Jadi gereja sekarang punya alternatif yang sangat banyak. Itulah sebabnya salah satu hal yang bisa terjadi ke depan adalah komitmen become lower. Orang tidak suka lagi komitmen. Orang lebih suka ikutin apa yang mereka mau. Jadi apa yang mereka mau sekarang menjadi king, mereka menjadi raja. Dan itu kemudian bisa jadi berbahaya kalau kita tidak berhati-hati. Nah, sebagai orang percaya, kita perlu mempersiapkan diri untuk hal tersebut. Ya, ada perubahan yang sangat besar. Tapi ini kuncinya. Kita perlu bertahan pada hal yang esensial. Apa yang esensial? Mengenal saudara akan Tuhan. Itu esensial banget. Sudah pindah ke seberang, itu akan terbawa. Itu akan dibawa. Nah, sebab Tuhan katakan ini pada kita. Saya masuk pada apa yang ingin saya sampaikan. Dia bilang, jangan ingat yang dulu-dulu. Lihat, aku, ini kata jelas, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Waktu dia bilang kata hendak, bukan nanti. Sebab dia berkata, ya, sekarang sudah tumbuh. Artinya sekarang udah mulai terlihat. Sekarang mulai muncul apa yang baru yang sedang dia kerjakan. Jadi dia menarik perhatian kita supaya kita mengetahui. Dia bilang, hey, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Dan sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, dia mau kita mengetahui apa yang baru yang sedang dia bawa. Saya mempercayai gereja akan datang dalam new format. Yakin. Format gereja yang kita miliki sekarang satu saat bakal berubah. Saya yakin sekali. Bahwa kita ada di dalam sebuah reformasi struktur sebenarnya. Bukan cuma sekedar ya, kita sudah melewati, kita mengalami reformasi spiritual, kita mengalami kemudian apalagi reformasi, sebutlah reformasi yang kedua adalah kita mengalami reformasi keintiman dengan Tuhan. Yang ketiga kita mengalami reformasi struktur. Nah, sekarang ini kayaknya reformasi struktur ya, di mana perubahan-perubahan yang sangat jelas akan terlihat. Di mana sekarang kalau kita tidak memberdayakan orang-orang kita dengan cepat mereka memahami tujuan Tuhan dalam kehidupan mereka, mereka akan gampang tersapu bersih, terseret pada arus perubahan yang sangat cepat. Dan di mana-mana sekarang, kalau kita tidak sungguh-sungguh memperkuat apa yang penting buat kita, itu akan menjadi masalah paling besar. Makanya kita perlu sekali memperkuat hal-hal esensi tadi kan. Kita harus memperkuat hal-hal yang fundamental tadi. Nah di sini saudara perlu tahu bahwa perubahan yang besar terjadi ini supaya tinggal hal-hal yang esensi. Semua yang tergoncangkan perlu digoncang supaya yang tinggal yang tidak tergoncangkan.
Nah, di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, bahwa waktu Tuhan berkata dia ingin membuat sesuatu yang baru. Saya mau sebutkan dulu. Ada 3 hal yang dia akan buat, yang kita sebut sebagai hal yang baru. Kemudian kita akan bandingkan dengan esensi yang saudara perlu bawa untuk melewati semuanya ini. Sehingga gereja City Gate Church tetap berdiri teguh, melakukan kehendak Tuhan di Sydney, melakukan kehendak Tuhan di dalam pelayanan saudara di New South Wales. Supaya saudara akan berdiri teguh untuk menjalankan kehendak Tuhan. Ada 3 hal yang Tuhan katakan mengenai apa yang sedang dia buat. Yang pertama adalah, dia berkata begini, ya, aku hendak membuat jalan. Nah, ini dia. Tuhan akan membuat jalan di padang gurun. Nah, tentu sudah tahu jalan di padang gurun kan seenaknya. Ya, kalau sudah jalan di padang gurun, sudah mau kiri ke kanan, kemana aja. Tapi Tuhan berkata, no. I will build an infrastructure. Jalan itu berbicara infrastruktur kan. Berbicara sesuatu yang penting untuk maju ke depan. Dan jalan itu dia berkata, aku membuat jalan di padang gurun. Artinya Tuhan akan membuat sebuah jalan. Ada progres ke depan. Berarti perubahan yang Tuhan bawa sifatnya progres. Sifatnya progresif. Artinya begini. Akan ada perkara-perkara yang akan mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Saya percaya satu hal yang bakal bertumbuh ke depan kalau kita memang menyikapi dengan benar perubahan ini adalah progresif, di mana pelayanan semua orang percaya, keimamatan semua orang percaya dapat menjadi kenyataan. Dulu kita pikir nggak bisa. Dulu kita pikir susah sekali bagaimana caranya ya melibatkan orang percaya dalam pelayanan. Ke depan nanti nggak begitu lagi. Saya mempercayai semua orang percaya akan mengalami perubahan mentalitas di mana mereka tahu bahwa mereka harus berfungsi sebagai imam. Mereka tidak bisa lagi mengandalkan satu titik yang akan menjadi imam buat mereka. Di mana mereka mempercayakan keimamatan kepada keimamatan profesional, orang yang bergelar pendeta, pastor, evangelis, rasul, nabi. Tapi mereka berkata enggak, semua orang percaya harus terlibat dalam pelayanan. Itu salah satu bentuk progres. Itu salah satu bentuk jalan raya yang sedang Tuhan kerjakan saat sekarang ini di padang gurun. Di tengah-tengah keadaan yang sulit seperti ini, bangkit pelayanan-pelayanan yang baru, new ministries, new type of church, gitu kan? Ya kan? Model-model gereja yang tidak konvensional lagi bermunculan. Disebabkan karena memang ini new ways, ada jalan baru yang dia persiapkan. Tetapi jalan baru ini kan ada fondasinya selalu. Siapa yang melakukannya? Tuhan yang melakukannya. Tuhan yang melakukan jalan baru ini. Tapi tetap hal yang fondasional, hal yang esensi terus harus dibawa. Itu penting sekali. Jadi bisa lihat, jadi yang pertama sifatnya adalah progresif. Dibilang dan sungai-sungai di padang belantara. Ini menunjukkan bahwa sungai di padang belantara itu akan membuat tanah menjadi subur, akan terjadi fertile ground dalam pertumbuhan sehingga productivity akan meningkat. Akan ada productivity yang sangat tinggi. Dia progresif, dia juga produktif. Artinya akan ada buah-buah yang luar biasa terjadi yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya. Dulu kita hitung pertumbuhan gereja pada 3 hal kan. Kapasitas seat di dalam gereja kita, luas bangunan gereja kita, dan revenue yang terjadi di dalamnya. Terus kita berkata, gereja kita bertumbuh. Next, nggak begitu lagi. Penilaian kita bakal berubah. Karena productivity-nya nanti adalah productivity yang menyebar. Productivity yang meluas. Productivity yang terjadi di padang gurun. Di mana sudah bisa melihat ketika sungai dan jalan itu ada, akan ada progresif, tapi juga dia produktif di dalam menghasilkan sesuatu. Akan muncul hal-hal yang luar biasa. Sebab yang ketiga dibilang begini, binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta. Itu dia ini kata penting. Serigala dan burung unta, binatang-binatang hutan, hal-hal yang liar. Saya menyebutnya ini adalah sebagai sesuatu yang kreatif, sesuatu yang belum pernah terlihat, hal-hal yang unik, hal-hal yang khusus. Jadi kita bisa lihat nggak? Dia progresif, dia produktif, tapi dia juga kreatif. Ada hal-hal kreatif yang sedang dibawa. Saudara-saudara,
Generasi ini adalah generasi kreatif. Ya, itu mereka itu by DNA dia kreatif. Mereka harus menciptakan sesuatu, melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu dengan modernisasi, dengan teknologi yang semakin luar biasa ini, dengan percepatan. Orang sudah sampai ke nanoteknologi sekarang ini. Semuanya serba kecil, semuanya implan, semuanya apa, semuanya seperti itu. Kita perlu sadar bahwa Tuhan sedang mempersiapkan satu generasi yang kreatif, satu generasi yang luar biasa. Yang lupa, dia produktif, ya. Dia juga adalah progresif, tapi dia juga kreatif. Saudara, nanti saudara akan lihat, saudara bakal terkejut. Akan ada hal-hal yang di luar dugaan. Tapi kata kuncinya tetap jelas bahwa ini Tuhan buat untuk saudara diberi minum. Akan ada pewahyuan yang Tuhan bawa kepada saudara. Sungai-sungai di padang belantara. Ini semuanya untuk apa? Untuk memberi minum umat pilihanku. I like this. Jadi, providence dari Tuhan akan semakin jelas terjadi buat kita. Ada providence, ada janji Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan yang tetap berlaku. Jangan lupa, pemeliharaan Tuhan dan providence dari Tuhan itu adalah hal yang esensi. Itu adalah hal yang fundamental. Gak usah ragu pemeliharaan Tuhan. Tuhan akan memelihara saudara melewati seluruhnya. 40 tahun bangsa Israel alami hal tersebut sebelum mereka menyeberang masuk ke tanah Kanaan. Seperti saya katakan di depan, istilah bahwa kita akan menyeberang masuk kepada musim baru, keadaan baru yang kita sebut dengan new landscape of the church. Kita seharusnya semakin terbuka untuk melihat perkara-perkara yang ajaib yang Tuhan bawa untuk kita. Nah, saudara-saudara, setelah saya katakan 3 hal yang tadi, apa yang penting buat kita? Nah, ini ayatnya yang ke-21. Kita sebagai orang percaya harus mengerti bahwa ini semuanya Tuhan bawa bagi kita untuk dia membentuk kita. Sebab tujuannya nggak ada yang lain. Umat yang dia bentuk inilah yang akan memberitakan kemasyurannya. Di tengah-tengah keadaan dunia yang sangat berat, di mana gereja, orang menganggap sebelah mata gereja kita akan tampil. Percayalah, gereja akan tampil untuk memberitakan kemasyuran Tuhan. Ya, saya membaca sebuah cerita, saya membaca sebuah berita, agak sedih juga. Orang mengejek Tuhan disebabkan karena mereka menghina gereja, disebabkan karena tindakan yang terjadi, ya, tanpa harus menjelekan. Saya tidak perlu menjelekan gereja, tapi pemimpin gereja mengakui kesalahan yang dibuat oleh gereja, sebuah denominasi besar, ya, yang berkata bahwa terjadi kekerasan seksual terhadap anak-anak kecil di Prancis. Terus kemudian di Indonesia tag-tagnya ditulis tuh, oh mereka bilang begini, iya sih, kan mereka punya juru selamat, jadi buat aja seenaknya, kan mereka punya juru selamat ya, kan ampuni mereka buat seenaknya. Dalam hati saya berkata bahwa hey, ini tidak akan lama lagi, Tuhan akan membuktikan sesuatu, bahwa gereja tidak bisa dihina terus, gereja harus bangkit, gereja harus memberitakan kemasyuran Tuhan. Gereja harus berdiri, tapi gereja itu harus melewati pembentukan. Ini kan esensi. Pembentukan itu esensi. Ada hal yang tidak akan berubah dalam kehidupan kita. Kita akan terus dibentuk oleh Tuhan untuk melewati keadaan ini. Makanya saya meyakini kita sebagai umat Tuhan harus tetap bersedia untuk mengalami pembentukan. Ke depan ini, karena kita masih ada di sebuah transisi perubahan yang bakal terjadi, pembentukan bakal semakin terasa. Jadi udah, kalau merasa nggak enak sementara di dalam menjalankan pelayanan gereja, dalam mengerjakan apa-apa, nggak usah khawatir, berjalan terus. Sebab ini tidak bakal lama. Sebab Tuhan akan membawa kita. Yang paling penting, Tuhan akan terus memberi minum saudara. Tuhan menjamin hal tersebut, dia akan memelihara saudara. Dan saya yakin beberapa orang akan mengalami pengalaman pribadi, diberi minum langsung dari tangan Tuhan, diberi makan langsung dari tangan Tuhan, karena Tuhan menunjukkan providence-nya, Tuhan menunjukkan persediaannya buat kita. Nah, kalau sudah melihat hal ini,
Kita sekarang akan sampai pada apa yang saya sebut dengan ini. What is the game changer? Apa sih game changernya nanti ke depan? Apa sih sebenarnya yang akan membuat semuanya berubah? Disinilah Tuhan berbicara ini kepada satu kelompok orang yang disebut dengan the remnant, sisa-sisa orang Israel yang akan kembali, ya. Tentu sudah tahu dalam pembuangan yang ada 2 periode, pembuangan 10 suku yang di Israel Utara dibuang ke Asyur, kemudian 2 suku yang di selatan yaitu suku Yehuda dan suku Benyamin dibuang ke Babelonia. Yang sisa adalah tinggal suku itu yang kita kenal, kemudian mereka menjadi orang Yahudi. Tinggal suku itu yang kemudian terbawa dari suku Yahudi dan suku Benyamin menjadi satu. Yang kemudian dibawa kembali sampai kepada perjanjian baru. Itu cuma menunjukkan begini, bahwa Tuhan berkata buat kita gini, kita perlu mempertimbangkan. The game changer ke depan nanti adalah komunitas-komunitas yang kuat. The game changer adalah the community of the believers. Saudara harus membangun gaya hidup komunitas yang hidup satu sama lain. Komunitas yang peduli satu sama lain. Komunitas pemuritan yang diperlengkapi satu sama lain. Komunitas keluarga yang saling mendukung satu sama lain. Kita harus terbiasa budaya saling yang di Alkitab itu akan kita pakai untuk melewati transisi ini. Untuk masuk pada church next. The new landscape of the church. Di mana akan terjadi terobosan-terobosan baru. Di mana gereja yang dibentuk oleh Tuhan akan menyatakan kemuliaannya atau kemasyurannya. Yang praktis di perjanjian baru, satu kali Yesus berkata kepada murid-muridnya, yuk kita menyeberang ke seberang. Ya, yuk kita menyeberang ke seberang. Waktu dia, kemudian kita berkata murid-muridnya membawa dia di atas perahu. Dan tentu sudah tahu ceritanya. Markus pasal 4 ayat 35. Sampai seterusnya sampai di akhir daripada pasal tersebut. Mereka naik ke perahu menyeberang ke seberang. Di tengah danau itu terjadi angin sangkal. Mereka diombang sampai masuk dalam perahu. Yesus tidur di buritan. Terus kemudian mereka berkata gini, Guru, tidakkah engkau melihat bahwa kami hampir binasa? Yesus cuma bangun, dia hardik angin itu, kemudian dia berkata, mengapa kamu tidak percaya? Kemudian mereka baru sadar waktu dia sampai di seberang. Di seberang tersedia pelayanan. Saya percaya waktu ke seberang nanti tersedia sesuatu. Tersedia sesuatu yang luar biasa. Cuma satu orang yang ada di situ. Seorang yang kerasukan. Cuma dia kerasukan 2.000 roh jahat. Dia masuk ke 2.000 babi. Kira-kira kayak begitu. A legion. Datang, usir. Kemudian orang tersebut yang pergi kepada Dekapolis. Kampung-kampung Yunani. Udah jelas itu daerah kafir kan. Ada orang yang piara babi. Udah jelas itu adalah Dekapolis adalah 10 kota Yunani yang ada di situ. Yang kemudian dilayani oleh orang ini. Dan kemudian tentu Injil masuk situ karena pelayanannya. Dan Yesus kembali lagi. Yang saya mau katakan kepada kita sekalian. Waktu kita sampai ke seberang. Jangan lupa. Game changernya adalah persiapkan komunitas yang kuat. Persiapkan komunitas yang mau embrace hal ini. Oh tentu. Komunitas kebenarannya kan tetap pada komitmen pada komunitas. Kita percaya pertumbuhan dalam komunitas. Saya mempercayai leadership yang saudara miliki di City Gates akan diberi hikmat oleh Tuhan. Ya, Pastor Frankie and the team, saya percaya Tuhan akan memberikan kemampuan untuk kalian bisa melihat ke depan apa yang Tuhan ingin bawa lebih lagi. Tapi kata kuncinya ini, di depan akan tersedia hal-hal yang baru. Mau nggak kita bersiap? Yuk memiliki hati yang terbuka, hati yang rela, hati yang mau terus dibentuk, supaya kemudian kita akan lewati semuanya ini. Saya mau beritahu buat saudara, tidak ada yang nyaman dalam masa transisi, tidak ada yang menyenangkan di masa transisi, tapi tujuan kita lewati semua ini, sebab kita mau generasi yang ada di depan kita dipersiapkan, generasi yang sekarang dipersiapkan, sebab yang di seberang sana nanti adalah hal yang sama sekali baru.
Tapi Tuhan kita adalah Tuhan pembaharuan. Dia akan terus menuntun kita. Dia akan buat jalan baru. Dia akan buat sungai. Jangan lupa, yang di seberang sana itu akan progresif, produktif, dan kreatif. Di mana perkara-perkara ajaib Tuhan siapkan buat kita sekalian. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Happy anniversary, and God bless you all. Amen.